Keadaan bisa membuat hati kita berubah. Apalagi kita sebagai orang percaya, biasanya ketika kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita mulai meragukan Tuhan. Apa kabar saudara? Program Figur kembali menemani aktivitas Anda, dan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Pelajaran apa yang akan kita dapatkan? Simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes kali ini. Selamat mendengarkan. Saudara, pernahkah saudara melihat sebuah pertunjukan yang ditayangkan di televisi? Bagaimana seseorang bisa berjalan di atas beling tanpa terluka kakinya? Kira-kira pernah ya? Ya, saya pernah melihatnya. Kemudian orang yang berjalan ini menunjukkan kakinya, tidak luka. Karena kalau biasanya kita menginjak beling, pasti ada yang tertancap atau menjadi luka dan sebagainya. Nah saudara, tentunya kita yang menonton apa yang dipertunjukkan tersebut, kita akan menjadi terheran-heran. Bagaimana mungkin orang ini menginjak beling tetapi tidak terluka? Saudara, itu adalah sebuah pertunjukan yang memang sudah dilakukan oleh seorang yang terlatih dan ahli di bidangnya. Karena itu kalau saudara melihat di setiap televisi, kalau ada adegan-adegan yang berbahaya, maka stasiun televisi itu akan membuat tulisan, dilarang untuk menirunya. Hanya dilakukan oleh profesional atau orang ahli. Nah, itu biasa kita lihat. Nah, rupanya perasaan yang hampir sama juga, bahkan mungkin melebihi perasaan kita juga, kagum, kok bisa ya, kok bertanya-tanya dan sebagainya, terjadi juga kepada para murid. Tatkala pada suatu saat mereka menyaksikan hal-hal yang menurut mereka aneh. Dan itu mereka lihat langsung di depan mereka. Nah, saat itu di sebuah danau yang bernama Danau Galilea, begitu banyak orang berkerumun untuk mendengarkan Yesus memberikan pengajaran. Dan orang banyak itu datang dari berbagai daerah seperti dari Yudea, Yerusalem, penduduk seberang Sungai Yordan, daerah Tirus dan Sidon. Itu tempat-tempat yang ada di sekitar Israel. Nah, tapi Danau Galilea saat itu memang penuh sesak oleh kerumunan orang yang datang dari berbagai tempat. Untuk apa saudara? Untuk mendengarkan Yesus mengajar. Karena pada saat itu Yesus sudah mulai dikenal dan dia mengajar dengan penuh kuasa dan sebagainya. Saat itu Yesus tidak hanya mengajar, namun juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sebagai akibatnya, orang semakin berebut dan berdesakan untuk mendekati Yesus agar mendapatkan mujizat kesembuhan. Nah, untuk menghindari agar Yesus tidak terhimpit, ia harus naik ke sebuah perahu yang ada di tepi danau pada saat itu, agar lebih leluasa memberi pengajaran kepada orang-orang banyak yang begitu banyak ingin mendengarkan Yesus. Termasuk juga mereka ingin mendapatkan kesembuhan. Saat itu para murid bukan saja menikmati pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, namun juga mereka melihat secara langsung bagaimana orang-orang sakit mendapatkan kesembuhan. Mereka melihat langsung bagaimana orang yang tadinya lumpuh tiba-tiba bisa berjalan. Melompat-lompat berjingkrak-jingkrak. Mereka juga melihat bagaimana orang yang buta datang dituntun dengan meraba-raba, dituntun oleh entahkah saudaranya, oleh temannya, tetangganya dan sebagainya, tiba-tiba mendapat kesembuhan. Mata yang tadinya buta sekarang bisa melihat. Dia juga kegirangan. Aku bisa melihat, aku bisa melihat. Dan tentunya para murid hanya melihat dan kagum sekali. Dan tentunya juga mereka tidak terlalu merasakan panas yang mereka harus rasakan pada saat itu. Karena saking kagumnya melihat banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi di depan mereka. Saudara, para murid sangat-sangat kagum dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan mungkin juga mereka merasa bangga. Siapa dulu gurunya? Saya kan muridnya. Ya bangga, karena apa? Karena sudah menjadi murid-murid
Tuhan Yesus. Nah, saudara, tanpa terasa, siang telah berlalu, kerumunan orang masih berjubel saja, dan sang petang pun datang. Mulai gelap, saudara. Tapi rupanya orang-orang yang berjubel tadi ini tetap enggan untuk pergi, beranjak dari tepi Danau Galilea. Karena apa? Mereka masih ingin dengar, mereka masih ingin mendapat kesembuhan dan sebagainya. Nah, saat itu Yesus berinisiatif mengajak para murid untuk apa? Meninggalkan orang banyak itu dan berlayar menyusuri Danau Galilea. Dan pada saat itu sudah gelap, saudara. Jadi dia akan ke seberang Danau Galilea. Nah, karena seharian Yesus harus mengajar, dia harus menyembuhkan orang. Tentunya dia juga sebagai manusia, dia mengalami kelelahan. Dan itulah sebabnya di kitab suci dicatat dia istirahat dan tidur di buritan perahu itu. Nah, saat itu, saudara, di tengah danau memang suasananya sudah mulai gelap. Kita bisa bayangkan ya, dia mulai gelap, kemudian angin mulai berhembus. Ada rasa dingin, tetapi perahu terus didayung, jalan terus menyusuri Danau Galilea. Saudara, rupanya awalnya para murid hanya merasakan hembusan angin yang biasa. Tapi lama-kelamaan angin yang biasa menjadi luar biasa. Dan tiba-tiba di kitab suci dituliskan, danau yang tadinya tenang, dia bergejolak karena angin yang sangat kencang yang mengakibatkan ombak yang begitu besar. Maka perahu yang tadinya tenang sekarang mulai terguncang dan terombang-ambing. Bukan saja perahu terguncang dan terombang-ambing, air danau pun mulai masuk ke dalam perahu mereka. Sedikit, das, mulai masuk. Saudara bisa bayangkan, kalau sebuah perahu, kalau sudah air masuk, itu tandanya perahu dalam keadaan bahaya. Dan kitab suci mencatat bahwa perahu itu mulai penuh dengan air. Artinya apa? Air sudah mulai masuk. Artinya sebentar lagi perahu ini akan tenggelam. Sekali dihantam ombak dia terbalik dan tenggelam. Nah, mereka berjuang, saudara, untuk mengendalikan perahu agar tetap stabil dan menguras air yang masuk. Namun rupanya usaha mereka sia-sia. Yang ada dalam benak mereka saat itu pastilah mereka akan tenggelam dan terkubur di Danau Galilea. Jadi hanya tinggal nama, saudara. Mereka menjadi panik dan takut. Dan dalam keadaan yang tidak menentu itu, mereka seolah-olah menyalahkan Yesus dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perkataan ini tentunya mengagetkan Yesus yang saat itu sedang tidur. Dan tentu saja Yesus spontan saja dia bangun ketika mendengarkan teriakan yang mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan apa yang diucapkan oleh para murid seakan-akan memojokkan Yesus, yang mereka anggap tidak peduli dengan situasi genting yang sedang mereka hadapi. Saat itu, saudara, Yesus tidak menjadi panik, lalu menyalahkan para murid karena sudah membangunkannya nggak panik. Sebaliknya, ia menghardik angin itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Dan kitab suci mencatat bahwa saat itu angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sebuah ungkapan yang menunjukkan keadaan yang berbeda 180 derajat. Dari yang kacau balau, panik, sekarang menjadi teduh sekali. Dari situasi yang kalut, terguncang, ketakutan, dan seperti berada di ujung maut, tiba-tiba menjadi sangat teduh dan penuh dengan kedamaian, walaupun suasananya gelap gulita. Para murid yang menyaksikan hal itu hanya bengong, melongo. Lidah mereka menjadi keluh seakan-akan tidak percaya dengan apa saja yang baru mereka lihat. Namun faktanya saat itu mereka melihat angin dan ombak yang begitu besar. Tiba-tiba ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," semuanya berubah menjadi teduh. Ya, antara percaya dan tidak, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Pikiran mereka, saya yakin, diliputi dengan pertanyaan yang besar.
Kok bisa ya? Nah, saudara, sebelum mereka berlayar, mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat penyembuhan bagi banyak orang. Nah, saat itu iman mereka seperti berada di atas gunung, sangat tinggi. Dan tatkala mereka berlayar, sebenarnya iman mereka seakan-akan masih ada di atas gunung dengan sangat yakin. Namun saat ada di tengah danau dan perahu mereka dihantam oleh angin dan ombak, maka seketika itu juga seakan-akan iman mereka runtuh dan tenggelam ke dasar danau Galilea yang dingin dan sangat dalam itu. Dalam situasi yang terguncang seperti itu, kini di depan mereka menyaksikan keadaan yang begitu luar biasa. Angin yang begitu besar mengakibatkan gelombang yang begitu besar dan ombak sekarang menjadi teduh. Belum selesai, saudara, mereka tergoncang. Bukan saja tubuh mereka yang basah kuyup, pikiran mereka kacau balau, bahkan iman mereka juga tergoncang karena sebentar lagi kita mati. Kesadaran mereka belum sepenuhnya pulih. Yesus berdiri di depan mereka, mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat mereka tidak bisa berkata sepatah kata pun. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, pertanyaan ini juga diajukan kepada orang-orang yang sudah menjadi murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan ini diajukan langsung oleh pribadi yang telah meneduhkan angin topan di tengah danau Galilea. Pribadi ini ingin memastikan kepada setiap para muridnya, apakah engkau benar-benar mempercayaiku? Jika engkau benar-benar mempercayaiku, mengapa engkau begitu takut dan tidak percaya? Saudara, pribadi ini adalah Yesus Kristus yang menghendaki agar setiap pengikutnya senantiasa mempercayainya dalam segala keadaan. Yesus menghendaki agar iman para pengikutnya tetap terpelihara. Entahkah sedang berada dalam suasana menyenangkan atau bahkan dalam suasana menakutkan seperti dihantam gelombang sekalipun. Dan pribadi ini sudah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah dipaparkan oleh Bapak Yohanes bahwa kita harus tetap percaya kepada Yesus walaupun dalam masa sulit sekalipun. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur ini yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang figur Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.